Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang sejarah filsafat Yunani kuno. Kami beranggotakan nomor 1 Nur Alfidina, nomor 2 saya sendiri, nomor 3 Nur Hasan. Sejarah lahirnya filsafat Yunani kuno. Filsafat pada awal kelahirannya tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan atau ilmu pengetahuan yang muncul pada masa peradaban kuno atau masa Yunani. Pada tahun 2000 sebelum Masehi, bangsa Babylon yang hidup di lembah Sungai Nil atau Mesir dan Sungai Eufrat telah mengenal alat ukur berat, tabel bilangan berpangkat, tabel perkalian dengan menggunakan 10 jari. Piramida yang merupakan salah satu keajaiban dunia itu, yang ternyata pembuatnya menerapkan geometri dan matematika, menunjukkan cara berpikirnya sudah tinggi. Selain itu, mereka pun sudah dapat mengadakan kegiatan pengamatan benda-benda langit, baik bulan, bintang, matahari, sehingga dapat meramalkan gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Ternyata ilmu yang mereka pakai dewasa ini disebut astronomi. Di India dan Cina, waktu itu telah ditemukan cara pembuatan kertas dan kompas. Kehidupan penduduk Yunani di masa itu adalah sebagai nelayan dan pedagang. Keabsahan mereka hidup di alam bebas sebagai nelayan, itulah yang mewarnai kepercayaan yang dianutnya, yaitu berdasarkan kekuatan lain, sehingga beranggapan bahwa hubungan manusia dengan Sang Pencipta bersifat formalitas. Artinya, kedudukan Tuhan terpisah dengan kehidupan manusia. Kepercayaan yang bersifat formalitas atau natural religion tidak memberikan kebebasan kepada manusia. Ini ditentang oleh Homerus dengan dua buah karyanya yang terkenal, yaitu Ilias dan Odysseus. Kedua karya Homerus itu membuat nilai-nilai yang tinggi dan bersifat edukatif. Sedemikian besar peranan karya Homerus, sama kedudukannya seperti wayang purba di Jawa. Akibatnya masyarakat lebih kritis dan rasional. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, bermunculan para pemikir yang kepercayaannya bersifat rasional atau cultural religion, menimbulkan pergeseran. Tuhan tidak lagi terpisah dengan manusia. Sistem kepercayaan yang natural religius berubah menjadi sistem cultural religius. Ahli pikir pertama kali yang muncul adalah Thales, yang berhasil mengembangkan geometri dan matematika. Leucippus dan Demokritos mengembangkan teori materi. Hippocrates mengembangkan ilmu kedokteran. Euclides mengembangkan geometri deduktif. Socrates mengembangkan teori tentang moral. Plato mengembangkan teori tentang ide. Aristoteles mengembangkan teori yang menyangkut dunia dan benda dan berhasil mengumpulkan data 500 jenis binatang atau ilmu biologi. Suatu keberhasilan yang luar biasa dari Aristoteles adalah menemukan sistem pengaturan pemikiran atau logika formal yang sampai sekarang masih dikenal. Orang Yunani yang hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi mempunyai sistem kepercayaan bahwa segala sesuatu harus diterima sebagai suatu kebenaran yang bersumber pada mitos atau dongeng-dongeng. Artinya, suatu kebenaran lewat akal pikir atau logos tidak berlaku. Yang berlaku hanya suatu kebenaran yang bersumber pada mitos atau dongeng-dongeng. Setelah pada abad ke-6 sebelum Masehi, muncul sejumlah ahli pikir
yang menentang adanya mitos. Mereka menginginkan pertanyaan tentang misteri alam semesta ini, jawabannya dapat diterima akal atau rasional. Keadaan yang demikian ini sebagai suatu demitologi, artinya suatu kebangkitan pemikiran untuk menggunakan akal pikir dan meninggalkan hal-hal yang sifatnya metologi. Upaya para ahli pikir untuk mengarahkan kepada suatu kebebasan berpikir. Kemudian banyak orang yang mencoba membuat suatu konsep yang dilandasi kekuatan akal pikir secara murni. Maka timbullah peristiwa ajaib, yaitu The Greek Wirasa, yang artinya dapat dijadikan sebagai landasan peradaban dunia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nur Hasan. Yang kedua, model berpikir filsafat Yunani kuno. Pada dasarnya, bangsa Yunani kuno yang kaya akan mitos atau dongeng, di mana mitos dianggap sebagai awal dari upaya orang untuk mengetahui atau mengerti. Mitos-mitos tersebut kemudian disusun secara sistematis yang untuk sementara kelihatan rasional, sehingga muncul mitos selektif dan rasional seperti syair karya Homerus, Orpheus, dan lain-lain. Karya sastra Yunani yang dapat dianggap sebagai pendorong kelahiran filsafat Yunani. Karya Homerus mempunyai kedudukan yang sangat penting untuk pedoman hidup orang-orang Yunani yang di dalamnya mengandung nilai-nilai edukatif. Pengarah ilmu pengetahuan yang berasal dari Babilonia atau Mesir di lembah Sungai Nil, kemudian berkat kemampuan dan kecakapannya, ilmu-ilmu tersebut dikembangkan sehingga mereka mempelajarinya tidak didasarkan pada aspek praktisnya saja, tetapi juga aspek teoritis kreatif, sehingga kedudukan mitos digeser oleh logos atau akal, sehingga setelah pergeseran tersebut, filsafat lahir. Pengertian filsafat pada saat itu masih berwujud ilmu pengetahuan yang masih global, sehingga nantinya satu demi satu berkembang dan memisahkan diri menjadi ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Tokoh dan pemikiran filsafat Yunani kuno. Di sini sudah tertera 10 tokoh. Yang pertama, Thales, yang kedua, Anaximenes, yang ketiga, Pythagoras, yang keempat, Xenophanes, yang kelima, Demokritos, yang keenam, Heraklitos, yang ketujuh, Parmenides, yang ke-8, Empedocles, yang ke-9, Anaxagoras, yang ke-10, Zeno. Tokoh Thales. Thales merupakan seseorang filosof pertama yang mengawali sejarah filsafat barat pada abad ke-6 1000 Masehi. Sebelum Thales, pemikiran Yunani dikuasai dengan cara berpikir mitologis dalam menjelaskan segala sesuatu. Tokoh Anaximandros. Beliau merupakan orang yang pertama yang mengarang suatu traktat dalam kesusastraan Yunani dan berjasa dalam bidang astronomi dan geografi, sehingga ia sebagai orang pertama yang membuat peta bumi. Beliau berhasil memimpin sekelompok orang yang membuat kota baru di Apollonia di Yunani. Berikutnya, tokoh Pythagoras. Beliau memiliki sebuah pemikir, yaitu substansi dari semua benda adalah bilangan, dan segala gejala alam merupakan pengungkapan indrawi dari perbandingan matematis. Bilangan merupakan inti
dari dan dasar pokok dari sifat-sifat benda, atau number rules the universe, sama dengan bilangan memerintah jagat raya. Selanjutnya tokoh Xenophanes. Beliau lebih tepat dikatakan sebagai penyair daripada ahli pikir atau filosof, dikarenakan ia mempunyai daya nalar yang sangat kritis dan mempelajari pemikiran filsafat pada saat itu. Kemudian Demokritos. Tokoh Demokritos memiliki sebuah pemikiran bahwa realitas bukanlah satu, akan tetapi berdiri dari banyak unsur dan jumlahnya tak terhingga. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian materi yang sangat kecil, sehingga indera kita tidak dapat mampu mengamati dan tidak dapat dibagi lagi. Kemudian tokoh Heraklitos. Beliau mempunyai pemikiran filsafatnya yang terkenal dengan filsafat menjadi mengemukakan bahwa segala sesuatu yang ada itu sedang menjadi dan selalu berubah, sehingga ucapannya yang terkenal adalah Panta Rai Kai Uden Menci yang mempunyai arti yaitu segala sesuatunya mengalir bagaikan arus sungai dan tidak satu orang pun yang dapat masuk ke sungai 2 kali. Kemudian tokoh Parmenides. Parmenides, beliau salah satu seorang tokoh yang relativisme yang penting, dikatakan sebagai logikawan pertama dalam sejarah filsafat, bahkan dapat disebut filosof pertama dalam pengertian modern. Kemudian tokoh Empedocles. Dalam bukunya tentang alam dikatakan oleh Empedocles bahwa sebenarnya tidak ada menjadi dan hilang. Ia mengikuti Parmenides. Adapun perbedaan dalam keseluruhan keadaan tersebut yang tak lain merupakan campuran dan penggabungan unsur-unsur rizomata seperti air, udara, api, dan tanah. Kemudian tokoh Anaxagoras. Beliau mempunyai pemikiran yang realitas bukanlah satu, akan tetapi terdiri dari banyak unsur dan tidak dapat dibagi-bagi, yaitu atom-atom ini sebagai bagian dari materi yang terkecil dari materi sehingga tidak dapat terlihat dan jumlahnya tidak terhingga. Yang terakhir tokoh Zeno. Menurut Aristoteles, Zeno lah yang menemukan dialektika, yaitu suatu argumentasi yang bertitik tolak dari suatu pengandaan atau hipotesa, dan dari hipotesa tersebut ditariklah suatu kesimpulan dalam melawan penentang-penentangnya. Kesimpulan yang diajukan oleh Zeno dari hipotesa yang diberikan adalah suatu kesimpulan yang mustahil, sehingga terbukti bahwa hipotesa itu salah. Sebagai contoh, dalam mengemukakan hipotesa tersebut terhadap melawan gerak, contohnya anak panah yang dilepaskan dari busurnya sebagai hal yang tidak bergerak. Oleh karena itu, pada setiap saat panah tersebut berhenti di suatu tempat,
di suatu tempat yang tertentu, kemudian dari tempat tersebut bergerak ke suatu tempat pemberhentian yang lain, dan seterusnya. Memang dikatakan anak panah tersebut meleset sehingga sampai pada yang dituju. Oleh karena itu, yang memiliki arti perjalanan anak panah tersebut sebenarnya merupakan kumpulan pemberhentian anak panah. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.